Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sanah al-khamisah bi Darsun al-an usulul fiqh. Nabda bil basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal mawdu' insyaallah al-mawdu' al-akhir li nisbah ila al-muraja'ah al-'ammah. Untuk mid semester judul terakhirnya adalah at-tahrim. At-tahrim hada wahid min al-fasl al-awwal, yakni al-ahkam at-taklifiyah. Jadi judul terakhirnya at-tahrim ada dalam pembagian ahkam taklifiyah. Al-ahkam at-taklifiyah sendiri bimakna hukum-hukum yang Allah bebankan kepada hambanya. Ada wajib, ada haram, ada mustahab atau sunnah, ada makruh, ada mubah atau halal, dan lain sebagainya. Yang kita bahas sampai mid semester ini, ya, kita pelajari dua saja dulu, yakni al-ijab. Al-ijab bimaknan wahid ma'al wajib. Jadi sesuatu perbuatan yang Allah hukumi wajib. Sum'asani at-tahrim atau pengharaman ma haramallah, apa yang Allah haramkan kepada hambanya. Nah, nakhtu ila al-hukmil awal, al-ijab. Yang pertama adalah al-ijab, talabul fi'li ala wajhil hatmi wal ilzam. Talabul fi'li, Allah meminta atau memerintahkan pada manusia untuk mengerjakan sebuah perbuatan secara mutlak, alal hatmi wal ilzam. Artinya lazim atau mutlak untuk dikerjakan hukumnya. Wa katsiran ma yu'abbiru anhu bil fardi. Sebagian orang atau sebagian ulama menyebut juga wajib ini sebagai fardu. Wal maktub, bahasa lainnya adalah maktub. Bahasa lainnya al-haq. Bahasa lainnya ada tiga tadi, ya. Bisa al-fardu atau al-maktub atau juga al-haq. Wa kullu hadhihi salasah bimaknan wahid, yakni al-wajib. Semuanya adalah satu makna, berarti wajib. Wahada inda jumhuril ulama, ini adalah menurut mayoritas ulama. Ada pendapat lain, contohnya Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa fardu itu berbeda dengan wajib. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Apa bedanya? Kalau fardu ditinggalkan, maka pelakunya dihukumi sebagai kafir. Sedangkan kalau wajib ditinggalkan, pelakunya tidak dikatakan sebagai kafir. La yakfur munkiruhu au yakfur munkiruhu, gitu ya. Sedangkan kata-kata penamaan ijab ini terkadang kita dengar juga al-wajib, kita dengar juga terkadang al-wujub. Nah, ini menurut al-muallif, ya, pengarang kitab ini, Syekh Sulaiman Al-Asqari, bahwa al-wujub, al-ijab adalah kata atau uslub yang paling baik, at-ta'bir as-salim. Thariqatul usuliyin, ini bahasa ulama usuliyin, ya, tidak menggunakan wujub tetapi al-ijab. Qaidatun, selanjutnya ada kaidah huququllah wa huququl ibad. Apa saja hak-hak Allah dan apa saja hak-hak hamba Allah. Al-wajibat naw'ani, ada dua kewajiban. An-naw'ul awal wajibat 'alal mukallafin wa hiya huququllah ta'ala au huququn lillahi ta'ala. Yang pertama adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada mukallaf, hambanya yang sudah wajib mengerjakan, ya. Salah satunya cirinya adalah baligh dan berakal. Wahia imma ibadat, itu dalam konteks ibadah, kas shalawatil khams, masalan salat yang 5, waz zakah, was shaum wal hajj. Hada al wajib alal mukallaf, ya, kepada orang-orang yang dibebankan untuk mengerjakan. Wa imma uqubat, bisa juga bentuknya adalah hukuman yang wajib dikerjakan. Contohnya adalah hudud, al-hudud, atau dalam bahasa Indonesia dera, ya, hukuman dera, atau bisa dilempar batu misalnya ketika atau dirajam, ya, ini adalah hudud.
Wa imma uqubat fiha ma'nal ibadah. Kemudian ada juga hukuman-hukuman yang bermakna ibadah, kal kafarat. Contohnya adalah kafarah, ya, membayar kafarah saum misalnya. Kalau seorang tidak mampu berpuasa, alasannya syar'i atau alasannya tidak syar'i, dia memiliki kafarah untuk menebus dosanya tadi. Ini juga hukuman tetapi dalam konteks ibadah. Wa imma ghairu dzalik, ada juga yang lain. Contohnya adalah iddatut thalaq wa iddatul wafat. Contohnya kewajiban yang tidak termasuk dalam konteks ibadah ataupun hudud, ya, adalah masa iddah ketika perempuan diceraikan suaminya, baik cerainya itu hidup ataupun mati, gitu ya. Anau asani wajibat 'alal mukallafin hiya hukukun li ghairihim minal ibad. Kewajiban yang Allah berikan, yang Allah tanggungkan kepada hamba-hambanya yang mukallaf tadi adalah hak-hak milik selain mereka. Jadi kalau tadi kepada diri mereka sendiri sebagai mukallaf, ada juga hak-hak yang mereka kerjakan tapi bukan untuk, ada juga kewajiban-kewajiban yang bukan untuk mereka tetapi sifatnya untuk orang lain. Kahakil kisos, contohnya adalah kisos. Wahadul qazf. Qazfun itu artinya menuduh perempuan berzina padahal dia tidak. Al-qazfu. Kemudian dimanu al-matlafani. Dimanu al-matlafani artinya menanggung benda atau barang yang dirusak oleh salah satu dari dua orang. Contohnya adalah misalnya saya punya kebun, ada orang atau tetangga saya punya sapi, sapinya masuk ke dalam kebun saya dan dirusak. Ini namanya dimanul al-matlafat, gitu ya. Taib. Wa huququllah ta'ala la yajuzu li ahadin isqatuha. Hukum-hukum yang Allah telah tetapkan tidak boleh dibatalkan. La yajuz isqat. Wa innama tasqutu bil musqitati as-sabitati bil adillah syariah. Tetapi dia bisa dibatalkan dengan dalil-dalil tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Fadainus saum, contohnya hutang berpuasa, yasqutu bil qada. Ya, ketika seorang batal puasanya, kemudian dikodok puasanya dengan alasan syariat tadi, dia batalnya dan diganti dengan petunjuk syariat juga. Wa yasqut 'anil kabir alladzi la yastati al-qada' bil fidyah. Adapun puasa bagi orang yang sudah berusia senja, ya, sudah tua renta, maka bukan qada' tetapi fidyah. Nah, ini. Yang ketiga adalah hukukul ibad tasqutu bi isqati mustahiqiha. Ya. Contohnya adalah hak-hak seorang hamba itu bisa dibatalkan ketika pemiliknya sudah ridho, gitu ya. Contohnya adalah kalau dia mencuri, kemudian barang milik seseorang, pemilik barang itu memaafkan kesalahannya, maka isqat, ya, tasqut bi isqati mustahiqiha, dimaafkan, tidak dihad atau dihukum. Suma qaidatun tafawutul wajibat, ada macam-macam kewajiban. Al-wajibat mutafawitah fil ahamiyah wa tahattum al-fi'l. Kewajiban-kewajiban itu bermacam-macam karena juga ahamiyah atau kepentingannya pun bermacam-macam. Faminha faraidun azimah, sebagian disebut dengan faraid atau furud azimah yang memiliki kepentingan besar sekali. Kal imani billah, contohnya adalah kita beriman pada Allah, ini hukumnya wajib fardu. Salat, saum, zakat, haji, wahia arkanul Islam. Wahia tatafawat fi ma bainaha, dan ini bermacam-macam satu dengan lainnya. Summa yatsluha ghairuha ala darajat, kemudian di bawah rukun iman tadi ada hal-hal lain sesuai dengan derajatnya atau urgensinya masing-masing. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam.
pokok dari seluruh perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya Islam itu adalah salat. Wa zarwatu sanamihi al-jihad. Kemudian zarwah sanam ini adalah jihad fisabilillah sebagai pemanisnya, gitu ya. Wa anwa'ul wajib al-wahid qad tatafawat fima bainaha. Wa anwa'ul wajib, ya, berbagai macam kewajiban. Anwa'ul wajib al-wahid qad tatafawat fima bainaha. Itu juga terbagi berbagai macam. Falaisa wujubu as-shadaqah 'alal miskin al-ajnabi. Tidak diwajibkan contohnya bersedekah kepada orang miskin yang tidak kita kenal, ajnabi, yang orang asing. Kawujubi shadaqah 'alal qarib al-fakir al-muttar ila luqmati ta'am. Nah, lebih didahulukan orang miskin yang berada di sekitar kita. Kalau seandainya ada orang miskin tetangga kita dan ada orang miskin di daerah lain, maka yang paling menjadi tanggung jawab kita adalah yang paling dekat dengan kita. Contohnya begitu. Lau tarakathu lahalaka. Kalau seandainya, kenapa hujahnya? Kalau seandainya tetangga kita yang terdekat tidak kita santuni, boleh jadi dia nanti bisa halak, di sini bisa mati contohnya, karena kelaparan dan lain sebagainya. Sedangkan yang di daerah lain itu menjadi tanggung jawab warga sekitarnya. Al-ajru was-sawab 'alal fi'lil wajibat. Bagaimana pahala al-ajru was-sawab, ya, balasan kepada orang yang mengerjakan kewajiban. Man fa'ala al-wajibat asy-syar'iyyah bi niyyati taqarrub biha ila Allah taala falahu ajru. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban yang syar'i dengan niat untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri, maka dia mendapatkan pahalanya. Amma man fa'alaha biduni hadhihi niyyah fala ajralaha. Barang siapa yang tidak mengerjakan sesuatu kemudian tidak dibarengi niat, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wa ma'a dzalika faqad tasqut anhu al-mutalabah kaman ukhidat minhu az-zakah karhan. Au u'tiya nafaqatu qaribihi al-wajibah alaihi mukrihan. Au qasidan biha wajhun ghairillahi ta'ala. Contohnya di sini adalah orang yang ingin membayar zakat tetapi dia membayar zakatnya dengan rasa benci, gak senang sebenarnya hartanya dizakatkan, gitu ya, maka dia tidak dapat pahala. Atau orang yang menafkahi qorib atau saudaranya sendiri, adiknya misalnya, tetapi dia dengan makruh, dengan rasa benci di hatinya, maka dia tidak dapat pahala juga. Atau ada orang yang bersedekah kemudian dia tidak mengharapkan ridho Allah, hanya untuk sum'ah misalnya, supaya didengar orang dia berbuat baik, gitu, maka dia juga tidak mendapatkan pahala dari Allah. Wa man tarakal wajib asima. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban, dia akan beroleh dosa. In tarakahu, apabila dia meninggalkan, wa huwa ya'lam biwujubihi alaihi, padahal dia tahu hukum mengerjakan itu adalah wajib. Contohnya sholat dia tinggalkan, dosa. Salat 5 waktu, ya. Bi khilafi man tarakahu ghairu alim. Sebaliknya, apabila dia meninggalkan perintah Allah karena ketidaktahuannya, faman taraka sholatan mafrudatan nasiyan, barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu karena dia lupa misalnya, wa baqiya nasiyan laha ila an mata, kemudian sampai mati dia pun lupa atau tidak tahu ilmunya, fala isma alaihi, maka dia tidak beroleh dosa. Al-an anwa'u adilatil wujub. Apa saja jenis-jenis tingkatan kewajiban itu? Menurut dalilnya, ya, anwa' adillah, dalil-dalil tentang perbuatan yang wajib itu bermacam-macam jenisnya. Di sini disebutkan ada 3 dari bentuk kalimat atau teksnya, ya. Al-awal siyagul amr wahiyya salasah. Ada bentuk kewajiban dalam fi'il amr atau siyagul amr. Dan ini dibagi lagi menjadi 3. Fi'lul amr, kemudian al-fi'lul mudhari' al-muqtarin bilamil amr, ismu fi'il amr. Fi'lul amr
Contohnya adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian al-fi'lul mudhari al-muqtarin bilamil amr, contohnya adalah wal yufu nuzurahum. Di situ ada lam, wal yufu, lam itu disebut dengan lamul amr. Bentuknya tidak aufu ya, tidak seperti fi'il amr tapi wal yufu, ya kan? Begitu. Kemudian yang ketiga, ismu fi'il amr. Kitabullahi alaikum. Alaikum ya, itu adalah bentuk fi'il amr yang lain. Contohnya itu tadi, kitabullahu alaikum itu adalah kewajiban Allah yang Allah tetapkan untuk kalian. Kitabullahi alaikum. An-Nisa 24. Asani alfazun mawdu'ah fil lughah lil ijab wal ilzam. Lafaz yang dibuat dengan bahasa dalam bentuk yang ditujukan untuk perbuatan wajib dan lazim. Contohnya adalah faradha wa ma ushtaqa minhu khamsu salawatin iftaradahunallah. Iftaradha artinya Allah wajibkan untuk hambanya. Atau lafzu kataba wa ma ushtaqa minhu, contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba artinya diwajibkan. Wa lafzu wajaba ma ushtaqa minhu, atau yang sejenis dengan itu. Contohnya dalam hadis ta'afu al-hududa fima bainakum fama balagani min haddin faqad wajaba. Ta'afu ya, saling memaafkanlah kalian dalam perkara hudud. Misalnya ada keluarga A, anggotanya dibunuh, maka keluarga B menuntut. Tapi di situ dalam kisos atau dalam had itu ada pemberian maaf. Maka Rasul katakan ta'afu al-hudud fima bainakum, di antara kalian. Fama balagani min hadin faqad wajaba. Barang siapa yang telah sampai kepadaku ya hadnya, maka telah wajib baginya. Artinya dia wajib untuk dimaafkan apabila keluarganya sudah memaafkan. Walafzul amr wa mastaqa minhu innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Innallaha ya'mur. Ya'mur ini artinya Allah memerintahkan. Ini adalah bentuk sighah atau kalimat yang lain. Kemudian lafzu al-haqq wa mastaqa minhu. Qauluhu ta'ala, contohnya walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi wanita-wanita yang diceraikan, mereka berhak mendapatkan mata'. Mata' itu adalah harta sebagian dari suaminya atau mantan suaminya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, itulah hak-hak bagi orang-orang, atau kewajiban maksudnya di sini bagi yang konteksnya adalah laki-laki yang bertakwa. Al-Baqarah, wa nahwa at-tahlufuna wa tastahiquna dama sahibikum. Gitu. Ini contoh lain dalam sebuah hadis. Apakah kalian bersumpah kemudian kalian sedangkan kalian berhak atas darah saudara kalian. Al-wa'id ala tarki. Nah, ini jenis yang ketiga dari adilah wujub. Janji atau sumpah Allah ala tarki. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ini adalah janji Allah. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna, sesungguhnya kami akan mengembalikannya ya, atau menyediakan, atau kami menjanjikan bagi orang-orang kafir sa'ir, yaitu neraka. Sampai sini dulu, nanti Ustaz lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.